Jadi ada beberapa kesalahan keuangan yang sudah dilakukan oleh anak yang masih berusia mungkin 10 tahun aja hingga sampai orang dewasa yang sudah 50-an tahun. Pertama itu adalah tidak menabung. Kalau kesalahan menabung ini sudah bisa kita lihat dari anak umur 10 tahun, bahkan orang dewasa. Biasanya anak yang masih muda tidak menabung karena memang kurang wawasan dan juga tidak diajarkan oleh orang tuanya. Misalnya nih, anak SD diberikan uang jajan sama orang tuanya, tapi mereka tidak disuruh untuk menabung. Makanya, biasanya mereka suka habiskan aja uangnya semuanya. Dan ingat, kalau semakin muda kamu dilatih untuk disiplin menabung, kamu akan menjadi lebih gampang juga saat udah meranjak usia yang dewasa untuk biasain menabung. Dan kedua adalah kita ikutan gengsi. Jadi kalau untuk kamu masih yang remaja, biasakan kalau gengsi dikarenakan kamu melihat teman kamu nih membeli mungkin HP baru, ataupun gadget laptop baru, ataupun ada outfit atau jam tangan yang baru, kamu nggak mau kalah nih untuk bisa ikutan trend fashionnya. Jadi kamu malah ikutan gengsi dan membeli juga. Itu adalah salah satu kesalahan di bagian gengsi ini. Ketiga itu adalah tidak melakukan investasi. Jadi kesalahan saat di usia masih 20-an tahun, kayak saya sekarang 22 tahun, adalah kita tidak menyisihkan dana untuk melakukan investasi. Kenapa begitu? Karena gunanya kita tabung untuk investasi adalah biar nantinya di masa depan saat kita sudah pensiun, tidak ada pemasukan tetap nih. Kita masih punya hasil investasi ini. Dan mungkin dalam bentuk capital gain ataupun passive income yaitu cash flow per bulan. Dan ingat, untuk macam capital gain ataupun terutama di cash flow per bulan ini, itu gunanya untuk melakukan pembiayaan hidup kita pada suatu saat kita udah tidak bekerja lagi ataupun pensiun. Dan untuk melakukan investasi, kamu sebenarnya udah bisa mulai dari hal yang agak gampang dulu. Kita mungkin nggak perlu sampai harus bisa analisa saham untuk individual dulu. Kita bisa menggunakan investasi mungkin di yang paling gampang pemula reksadana pasar uang ataupun obligasi pemerintah, dan juga kamu bisa pergi ke bank entah BPR ataupun bank yang swasta punya BCA untuk bisa investasi di deposito aja yang simple aja. Keempat yaitu adalah tidak persiapan dana pendidikan anak. Di usia 40-an sudah pastinya kebanyakan dari kita sudah ada anak, dan anak ini kita perlu didikan dari sekolah. Dan sekolah itu tentunya perlu biaya. Kita di Indonesia pembiayaan pendidikan masih ada yang didukung oleh pemerintah. Jadi agak sedikit diringankan ya. Tapi gawatnya apabila sampai kita tidak bisa mendidik anak kita di sekolahnya. 5 itu adalah tidak ada dana pensiun. Dan yang terakhir adalah tidak ada dana pensiun. Poin kelima ini ada hubungannya dengan yang ketiga tadi. Karena kita dari usia 30-an ataupun 20-an tahun tidak ada investasi ataupun tabungan. Jadinya saat kita pensiun sudah tidak ada dana ataupun pemasukan lagi. Jadinya kita harus meminta uang sama anggota keluarga lainnya, dan terutama ke anak kita ya. Itu sangat bahaya juga. Ingat, untuk bisa investasi sejak usia kamu semakin muda. Karena kamu mempunyai waktu, yaitu adalah kamu punya satu advantage, yaitu adalah namanya compounding interest. Semakin kamu muda, kamu investasikan, suatu saat dana dari compounding interest ini akan semakin akumulasi dan semakin besar. Ingat, untuk konsisten investasi. Itu aja, bila kamu suka dengan video ini, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan juga di subscribe ya. Terima kasih.